Memanas, tim ojol kecewa rombongan Pati malah pulang usai perundungan DPR. Saudaraku Pati, kami warga Jakarta merasa diberaki sama kalian. Betul. Kalian main pulang saja sesudah dari dalam. Betul. Kalian sudah cair, kalian pulang. Betul. Bagaimana nasib rekan-rekan saya yang sudah membackingi Anda pada saat Anda diciduk oleh aparat? Hidup ojol! Kalian mau buang sampah jangan di Jakarta, silakan ke Pati. Di Pati. Kalau kalian datang lagi 15 Desember, misalkan RUU itu jangan pernah injek lagi Jakarta. Kami akan usir dengan ojol semua. Kita akan boikot Bupati. Kalian sudah mengecewakan kami. Kami kecewa datang jauh-jauh. Ikhlas, logistik kami saling estafet. Hasilnya kalian tidak ada rasa terima kasih. Kenapa ditunda? Saya cuma minta bang, ya orang DPR yang ngatain mewakili rakyat buka orasi depan kita. Ya, betul. Kalau nggak perlu presiden, masa presiden kalah jabatannya sama DPR? Goblok. Gitu. Rasanya begitu memberakin kita semua. Hapus MBG. Saya kelahiran tahun 70 tidak pakai MBG. Saya mau bertanya sama bapak-bapak wakil rakyat ini, kalian ini ingin rakyatnya sejahtera apa? Kalau ingin, hukum mati pak koruptornya, biar rakyat ini sejahtera. Saya jauh-jauh dari Pati ke sini dengan 2 tuntutan ya pak. 1. Perampasan aset koruptor. 2. Hukum mati koruptor. Kenapa sekarang yang dibahas cuma aset koruptor aja pak yang dirampas? Saya mau bertanya sama teman-teman yang ada di ruangan ini. Dampak dari korupsi sama dampak dari narkoba itu lebih jahat mana pada bangsa ini pak? Kenapa pengedar narkoba langsung dihukum mati pak? Koruptor enggak dihukum mati pak? Maaf kalau bahasa saya campur-campur ya pak. Terus saya nggak percaya pak kalau hanya aset koruptor yang disita apa dirampas. Gak percaya aku pak. Engko disita jari engko palsu koyok Febri. Berani nih ya istrinya Mas Bodoh ini. Pak, emas palsu, duit palsu, orang mungkin apa? Ngomong di YouTube, YouTube pak. Orang percaya aku nek hanya perampasan aset koruptor nek dihukum mati pak. Gak setuju aku pak. Yang menjadi momok di bangsa ini, sing marai wong Indonesia ini menderita aku korupsi pak. Harus dihukum mati tuh para koruptor kalau ingin Indonesia ini sejahtera pak. Saya mau bertanya sama bapak-bapak wakil rakyat ini, kalian ini ingin rakyatnya sejahtera apa ora? Kalau ingin, hukum mati pak koruptornya, biar rakyat ini sejahtera. Daerah tapi mengatasnamakan rakyat Indonesia. Jangan itu baik-baik. Jadi jangan bicara saya Pati terus merasa dirinya hebat, merasa paling jago. Telek, tai asu, jancuk. Kita ini nih, Pulau Saking Banyuwangi. Yo, suka panani saya ke Banyuwangi, janjian sama saya. Berarti Pati cuma provokator aja ya? Iya, berarti dia yang provokator. Iya, provokator kalau begini. Yang dibenturkan siapa? Masyarakat Indonesia pak. Kalau jawaban DPR tadi itu sama aja dengan agendanya DPR. Iya kan awalnya tuntutan kita gitu kan gitu kan. Itu kalau tuntutan kita itu harus segera. Nah, saya udah bilang. Kalau bahasanya gini pak. Tapi logikanya kita juga. Kalau kita dibacakan narasi suatu deskripsi seperti hari ini saya akan menyampaikan. Ini ya Mas Bodoh umumkan hasil demo 27 Agustus kemarin ya, RUU perampasan aset ini. Kita simak aja. Hasil audiensi kami di dalam DPR RI di Jakarta. Ini kompresi dari negara bergambar Garuda. Saya baca mohon diperhatikan baik-baik. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Surat komitmen penyelesaian pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana menjadi undang-undang. Kami pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan keuangan, perekonomian negara dan kepentingan masyarakat dengan ini berkomitmen. 1.
DPR RI memandang pembentukan rancangan undang-undang tentang aset perampasan aset terkait tindak pidana sebagai salah satu agenda legislasi yang penting dalam memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU perampasan aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Akhirnya ya tunggu aja. Pimpinan DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai pimpinan ataupun anggota DPR RI apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2026 RUU tersebut tidak disahkan dalam paripurna DPR RI. Apakah pimpinan DPR itu kita seret keluar atau disahkan undang-undang tersebut? Terima kasih. Bupati katanya orang sepele, tapi ketika diundang masuk ke dalam, keluar melempem. Ya, betul. Di Jawa Tengah bisa menduduki gedung DPRD, tapi kenapa di sini melempem? Jadi ada konspirasi apa lagi yang kalian lakukan? Ada apa? Ada apa? Ini ada sengkuni di dalam rakyat. Artinya abang menyimpulkan bahwa ditunggangi ya aksi ini ya? Nggak ada, Bang. Nggak ada ditunggangi. Nggak ada. Mana ditunggangin nggak ada. Air kita beli sendiri, Bang. Cuma kami kecewa saja hasilnya tidak dipublikasikan secara transparansi, secara terbuka untuk kami semua. Tidaknya tertutup. satu orang kesini lah dari pihak DPR. Saya cuma minta, Bang, ya orang DPR yang katanya mewakili rakyat, orasi depan kita. Kalau tahu, kalau nggak perlu presiden, masa presiden? Harapan kami itu semuanya tuh hari ini disahkan. Iya. Itu ternyata si botok dari Pati itu tidak ada kejelasan buat dari kami semua. Ya kan, dia kan gembar-gembor kan, gembar-gembor ayo kita bersatu. Ternyata dia pulang jam 12. Kami kecewa seluruh rakyat Indonesia di sini. Kalau dia tanggal 15 Desember ke sini, kita kemungkinan akan usir mereka. Ya kan, karena dia yang provokatornya kan, dia yang memanasin rakyat Indonesia untuk datang ke sini semua, sampai dari Tangerang, dari itu sampai di Cegat. Hanya kami ojol semua yang ada di sini sangat kecewa banget. Kalau mau cari pamor, cari nama jangan di sini, jangan di Jakarta lah, di gunung kalau sana kalau di pamor. Itu aja sih kalau buat saya. Meluruskan ya teman-teman, kita setelah audiensi dari gedung DPR RI, kita itu melihat ada anarko dan kita mengumpulkan masyarakat Pati 5 bus di depan mobil komando. Setelah berkumpul, kita jalan dari gedung DPR RI menuju bus kita yang ada di GBK. Kita berpapasan sama teman-teman kita, saudara-saudara kita, ojol se-Jakarta lah, Jabodetabek. Setiap perjalanan kita mengucapkan terima kasih Bang Ojol telah melindungi Mas Botok dan mengawal dan membukakan jalan. Kita mengucapkan itu entah ratusan kali atau lebih. Kita ulang-ulang terus. Setiap kita ketemu Bang Ojol, kita ulang-ulang terus. Ya, betul. Betul. Jadi kita jangan mau dipecah belah dengan narasi-narasi. Kita tetap menjaga kerukunan, silaturahmi bersama teman-teman ojol di Jakarta. Mari kita mengucapkan terima kasih Bang Ojol Jakarta. Kalian saudara kami. Jangan sampai mohon maaf. Terima kasih. Kalau ada kekurangan warga Pati, kami minta maaf. Kami dari AMPP dan warga Pati. Terima kasih.
Ini yang disebut dengan demokrasi dewasa. Rakyat menyampaikan tuntutan dengan tegas, DPR menjawabnya dengan komitmen yang jelas, lalu massa membubarkan diri dengan tertib. Salut buat kedua belah pihak. Jadi hari ini 3 pimpinan DPR, Pak Sufmi Dasko Ahmad, Pak Cucun Ahmad Samsur Rizal, dan Bapak Saan Mustafa menandatangani komitmen bahwa RUU perampasan aset harus disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Bahkan mereka menyatakan siap mundur sebagai pimpinan sekaligus anggota DPR kalau komitmen itu gagal dipenuhi. Nah, ini patut diapresiasi karena jabatan politik akhirnya dipertaruhkan untuk sebuah target yang konkret dan terukur. Perlu diketahui, RUU ini tidak dimulai dari nol. Komisi 3 telah menggelar sedikitnya 35 rapat dengar pendapat umum dan 3 kunjungan kerja ke daerah. Batang tubuh rancangan juga sudah tersedia. Tahap berikutnya yaitu menyempurnakan sistematika serta menyelaraskannya dengan KUHP, KUHAP, dan sistem hukum pidana lainnya. Dengan menghitung masa reses, DPR mengatakan tersisa sekitar 8 minggu kerja efektif menuju pengesahan. Semua pihak sepakat RUU ini harus disahkan, tapi kehati-hatian juga diperlukan. Negara memang harus bisa merampas aset hasil kejahatan, tetapi kewenangan itu tidak boleh berubah menjadi alat kesewenang-wenangan. Harus ada standar pembuktian yang jelas, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikat baik, mekanisme keberatan, kontrol pengadilan, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Undang-undang ini harus keras kepada penjahat, tetapi tetap adil kepada warga negara. Sikap massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga layak dihormati. Setelah aspirasinya diterima dan memperoleh komitmen tertulis, mereka memilih membubarkan diri secara tertib. Jangan dianggap itu sikap mundur dari perjuangan, bukan. Itu menunjukkan bahwa demonstrasi masyarakat Pati memiliki tujuan, ukuran keberhasilan, dan batas. Mereka datang membawa tuntutan, setelah memperoleh jawaban, lalu pulang tanpa merusak fasilitas, tanpa memaksakan agenda kelompok lain, dan tanpa menciptakan kekacauan. DPR telah memasang tenggat, massa Pati telah menunjukkan kedewasaan. Sekarang, tugas kita sebagai masyarakat mengawal setiap tahapan pembahasan. Apresiasi boleh kita berikan, tetapi pengawasan tidak boleh dihentikan, karena komitmen politik baru memiliki nilai ketika benar-benar berubah menjadi undang-undang pada 15 Desember nanti. Begitu kira-kira. Thank you. Itu ya dianggap cuma provokator, demo ojol, ancam ngusir Mas Bodoh kalau kembali lagi ke Jakarta pada tanggal 15 Desember ya. Bentuk kecewaan setelah selesai menyuarakan aspirasinya ke DPR, Bodoh langsung pulang, sehingga membuat narasi para ojol ini kecewa dengan Mas Bodoh ini. Jadi kalian terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.